Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sering mendengar nama khilafah ya, khilafah Islamiyah itu adalah legacy daripada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad tidak hanya sekedar nabi, tapi beliau juga seorang politisi yang unggul. Mungkin kalau dibuat buku 100 tokoh politik dunia, mungkin yang nomor satu ya Nabi Muhammad, karena kita bicara pengaruhnya itu lama gitu. Jadi setelah Nabi Muhammad wafat, meninggal, itu ada suksesornya, ada Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama, lalu ada lalu ada Umar bin Khattab khalifah kedua, lalu ada Utsman bin Affan khalifah ketiga, lalu ada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebagai khalifah keempat, lalu digantikan oleh Muawiyah, lalu digantikan oleh Yazid, lalu digantikan oleh Abdul Malik, hingga akhirnya digantikan oleh dinasti Abbasiyah. Sampai kekuasaan itu, yang namanya kekhalifahan itu, sampai berkuasa hampir 1200 tahun. Jadi dari Nabi Muhammad berkuasa tahun 600 sekian, 700, berakhir di Khilafah Utsmaniyah tahun 1924. Bayangin aja. Jadi kalau teman-teman pengen tahu apa sih khilafah itu, ya khilafah itu sebuah imperium. Khilafah itu sebuah imperium terlama di dunia. Kalau kita tadi kilas balik di segmen pertama, saya bercerita tentang kerajaan Israel, bercerita tentang Babilonia, berbicara tentang Persia ya, berbicara tentang Macedonia, berbicara tentang Yunani, berbicara tentang Romawi, berbicara tentang rezim-rezim yang berkuasa di dunia tadi itu. Yang paling lama itu adalah bukan Romawi, bukan juga Macedonia, tapi adalah kekhalifahan Islamiyah. Jadi teman-teman nggak perlu takut sama yang namanya kekhalifahan, karena itu kelasnya beda dengan negara gitu. Jadi kenapa Nabi Muhammad menjadi sosok yang saya bicarakan di dalam politik kenabian ini? Karena ya memang Nabi Muhammad diakui oleh orang Islam sebagai nabi ya, meskipun mungkin umat Kristiani, mungkin orang Yahudi nggak ngakuin Nabi Muhammad sebagai nabi, tapi sebagai orang Islam, Nabi Muhammad adalah nabi, dan Nabi Muhammad dengan kenabiannya itu bisa menguasai sebuah imperium yang cukup lama, 1000 tahun lebih, meskipun dipotong perang salib, meskipun dipotong bangsa Genghis Khan, Mongol ya, tetap kekuasaannya tetap melebihi kekuasaan Imperium Romawi, Macedonia, Yunani, dan lain-lain. You name it. Meskipun Mongol cuma berapa ratus tahun, paling 100-200 tahun. Jadi teman-teman, demikian kisah pengantar ilmu politik ya, yang nggak ada di buku. Pengantar ilmu politik yang ini nggak ada di buku. Kesimpulannya dari 3 episode ini, bahwa politik itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah politik iblis, yang kedua politik kemanusiaan, dan yang terakhir di episode ini adalah politik kenabian. Dan sebagai contoh yang paling ideal adalah